wa in wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'alu alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum waliyutimma ni'matahu alaikum la'alakum tashkurun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, dilanjut suruh kata baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Mangga, Kang Edi, silakan dilanjut. Terima kasih, Kang Dodi. Alhamdulillah, surat Al-Maidah yang memang ada kaitan dengan kajian kita malam ini terkait dengan Toharoh. Semoga tadi apa yang dibacakan akan memberi keberkahan bagi yang membaca dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, enggak, selanjutnya mari kita sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi. Saya pikir teman-teman sudah juga bisa memahami terkait dengan Toharoh. Yang saya ketahui Toharoh itu di bab 1 ya, fikih ya, Ustadz Mul ya. Jadi kesucian itu ada di awal-awal kalau nggak salah di fikihnya itu ya, Mul ya, Ustadz Mul ya. Oke. Selanjutnya silakan Ustadz Mul untuk menyampaikan kajiannya. Dipersilakan. Ya. Terima kasih. Itu pembukaan doang. Udah nanti insya Allah sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rekan sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita berada di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, memasuki tanggal 7 ke 8. Bersyukur Allah berikan nikmat besar kepada kita dalam kondisi sehat sehingga bisa beraktivitas dan bertemu lewat media Zoom meeting di malam hari ini. Bersyukur juga ini pertemuan kedua kita dalam komunitas pesan, ya, pengajian, ya, Majelis Ta'lim Hasanah yang tentu untuk rintisan-rintisan awal seperti sekarang butuh kesungguhan kita semua untuk bisa menjaga keberlangsungannya.
Oleh karena itu dari rangkaian ataupun pola yang kita coba rancang, masukan dari teman-teman, mudah-mudahan ini bisa berjalan secara berkelanjutan insya Allah. Ya, jadi pekan sekarang atau pekan kedua ini kita akan berbahas tentang kaitannya dengan masalah fikih ibadah, dan kita awali dari hal yang memang kalau sempat ada obrolan di grup itu, hal yang paling banyak diminta kelihatannya kaitannya dengan masalah fikih praktis. Dan hal yang paling pokok dari masalah fikih ibadah adalah masalah taharah tentunya. Ini obrolan awal kita, tentu akan kita coba pertajam, kita akan coba telusuri kembali sehingga apa yang selama ini kita laksanakan, ya kalau sudah benar, alhamdulillah, nanti kita bisa lanjutkan, kemudian kita hal-hal yang masih kurang kita perbaiki, hal-hal yang belum tahu, ya. Karena tetap namanya belajar itu sesuatu hal yang tidak pernah ada hentinya, insya Allah. Baik, dan sekarang tidak berpanjang kata lagi, saya akan memulai dari materi kita pada malam hari ini, kaitannya dengan masalah taharah. Maaf. Tadi lihat ya teman-teman ya, slide-nya. Ya, jadi apa yang akan kita bahas di kajian kita malam hari ini berkaitan dengan masalah taharah yang merupakan separuh dari iman sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, dan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting terus kita kaji kembali. Ini hal yang pernah kita atau sudah kita pelajari sekian puluh tahun sejak usia kita masih TK, barangkali ya kita mulai belajar wudhu dan sebagainya. Tetapi ya tak ada basinya gitu, untuk terus dikaji karena memang ilmu terus berkembang insya Allah. Ya, sengaja memang saya beri judul yang kaitannya dengan sebuah hal, bukan hanya bicara soal tapi taharah memang separuh iman berdasarkan sabda Rasulullah. Mendengar kata taharah tentunya kita yang terbayang, yang teringat oleh kita ya kaitannya dengan masalah air, utamanya ya masalah air. Maka memang kalau bahasan-bahasan panjang memang tidak akan cukup ya pertemuan yang hanya beberapa ya menit ini akan membahas semua. Tapi paling tidak ada hal-hal mendasar dari masalah taharah yang bisa kita ungkap ulang, kita perdalam dalam pertemuan berikutnya. Tapi ada hal yang penting ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, berawal dari sebuah landasan umum, sikat kaitannya dengan bagaimana kita belajar. Ya, jadi ini menjadi pegangan kita semua, peringatan dari Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, ini penting bagi kita dalam masalah belajar ya dimanapun dan dalam format apapun gitu. Allah peringatkan dengan sebuah peringatan tanda petik keras ya sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Allah peringatkan kepada kita, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya. Ya. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya. Kenapa? Karena pendengaran pertama yang dipinta, penglihatan dan hati ya, itu semua akan diminta tanggung jawab. Kenapa? Karena ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, pendengaran, penglihatan dan hati memang itu alat belajar kita. Sehingga apa yang sudah kita ya jalani selama ini, cara kita bertaharah, wudu, mandi dan sebagainya, itu ya tidak boleh berdasarkan ya, karena sekedar ya, bahasanya tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita harus tahu ilmunya. Dan itu berarti kalau kita harus belajar hal-hal yang belum tahu, kita terus cari pengetahuannya ya, dan belum sesuai dengan ilmu yang terus kita perlu, saya pun terus belajar ya bagaimana memperbarui, meyakinkan bahwa apa yang saya lakukan selama ini adalah sesuatu yang kita yakini benar ya.
Itulah landasan kita bersama-sama ini cukup penting ya, rekan sekalian. Baik. Nah, ini saya hantar dulu, ini ada sesuatu yang populer lah. Saya juga dapat dari web ini. Dan ini kita biasa dituliskan di mana-mana ya. Nah, judulnya dihafalkan oleh anak-anak. Judulnya hadis kebersihan. Dan ini kita hafalkan dari dulu ya. An-nadzafatu minal iman. Ya. Nah, padahal ya mungkin juga banyak yang tahu. Kalimat ini an-nadzafatu minal iman yang begitu ditulis kadang-kadang di jalanan ya, dipakai tulisan al-hadis, bahkan ini berani betul ditulis hadis riwayat Al-Tirmizi, di slide lain saya baca ada yang merumuskan hadis riwayat Muslim dan sebagainya. Kalimat an-nadzafatu minal iman ya dipahami memang dicari dalam kitab hadis tidak didapati. Ya, walaupun secara isi seolah-olah ya benar lah gitu ya, sekilas saja itu pun sekilas. An-nadzafatu minal iman, ya kebersihan itu sebagian dari iman. Selama ini kan ya sangat populer sebagai hadis. Padahal memang ya tidak ada satu kitab hadis pun bahkan dalam seorang ulama mengatakan ini lafaz ini dicari, kan ada kitab khusus ya, daftar hadis-hadis palsu ya, lemah dan palsu itu ada kitab khusus ya yang memuat hadis-hadis lemah dan palsu. Bahkan di kumpulan hadis lemah dan palsu pun hadis ini tidak ada gitu, sambil saking ya memang bukan hadis gitu ya. Jadi kalaupun mau ditulis di mana-mana memang tidak boleh ada kalimat hadis, apalagi sampai berani menuliskan hadis riwayat ini di sini di slide lain hadis riwayat Muslim, karena memang sangat berat ya mengatasnamakan Rasul untuk sebuah kalimat yang memang cukup pokok gitu. Karena apa kaitan dengan iman? Ketika mengatakan sesuatu itu sebagian dari iman, ya harus ada dalil. Kalau kaitan iman harus ada dalil. Jadi ini populer betul gitu disampaikan. Kadang-kadang sebagian ustadz juga menyampaikan gitu, Anda dapat diulang-ulang gitu. Padahal sekali lagi ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang manapun ya saya gitu. Tapi memang sangat-sangat populer kan, sangat populer. An-nadzafatu minal iman. Nah, padahal redaksional yang ada dalam hadis, dan ini sebetulnya hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang, hadis riwayat Muslim ini panjang, tapi ini awalnya, kepalanya yang ini. Nanti lanjutannya sangat panjang. At-tuhuru syatrul iman. Taharah atau bersuci itulah yang syatrul iman, separuh dari keimanan. Ya, walaupun nanti dalam penjelasan selanjutnya sebagian ulama ada yang memahamkan bahwa al-iman yang masuk di sini adalah as-shalah. Karena esensi dari keimanan adalah sholat. Ya, kaitannya at-tuhur, taharah separuh dari ibadah sholat, karena sholat adalah separuh dari keimanan. Berapa? Ya, esensi dari keimanan. Ya, apapun itu, redaksionalnya seperti ini. Yang separuh dari iman adalah ya at-tuhur atau taharah. Ya, apa bedanya? Apa bedanya kalimat an-nadzafah dengan at-taharah? Ya, an-nadzafah memang jadi salah satu makna dari taharah adalah an-nadzafah, artinya bersih. Tetapi ya bersih saja, sesuatu yang bersih kalau kajian fikihnya nanti, sesuatu yang kelihatan dan dianggap bersih itu belum tentu memenuhi syarat dari taharah. Ya, jadi memang lebih luas betul taharah itu dari sekedar an-nadzafah, dari sekedar bersih. Nah, disinilah nanti ya ada inilah koreksi-koreksi ataupun sindiran-sindiran ketika pada realitasnya. Padahal kan satu sisi orang sering mengangkat ini sebagai hadis ya, kebersihan sebagian dari iman. Tapi kalau memang kita telusuri kenyataan di masyarakat Muslim, kalau orang membanding sekarang ya negara-negara yang notabene Muslim ataupun mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia atau negara-negara Muslim yang tanda petik ya terbelakang, orang membanding-bandingkan dengan kehidupan budaya atau budaya keseharian dalam hal kebersihan dengan negara-negara maju yang bukan Muslim. Itu sering dibanding-bandingkan. Padahal saya katakan bahwa betul ada satu sisi kemirisan kita bahwa sebagian negeri-negeri Muslim ataupun masyarakat Muslim itu memang ya banyak masyarakatnya tidak peduli dengan masalah kebersihan. Padahal esensi dari agamanya mengajarkan tentang itu. Ya, taharah itu
sesuatu yang lebih luas dari masalah sekedar bersih. Ya, bukan hanya sekedar bersih, ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi untuk dikatakan sesuatu sebagai tuhur atau taharah. Ya, kenyataan kan gitu, orang membandingkan Singapura, Jepang, dan beberapa negeri lain yang dikenal bersih gitu, lalu dibandingkan dengan ya mungkin yang paling terlihat di toiletnya gitu kan, toilet di Indonesia dengan di beberapa negeri yang orang lalu mengatakan tulis aja besar-besar ya, kebersihan sebagian dari iman, tapi dalam praktiknya seperti itu memang ada hal yang memang, tapi harus kita pahami bahwa iya betul ada kemirisan itu, apalagi saya atau mungkin teman-teman yang pernah punya program bersih-bersih masjid gitu ya di daerah-daerah pinggiran sana, Muara Gembong ya, akan melihat ya tempat-tempat wudhunya seperti apa. Memang jauh dari kata bersih gitu dalam ukuran-ukuran umum. Ya termasuk nanti kaitan dengan taharah itu. Nah, itu kita lihat ya. Nah, ini kemirisan memang, tapi ini tidak menjadi sebuah alasan. Memang terus harus disempurnakan. Baik, saya percepat. Nah, bab taharah ini kalau mau digarisbesarkan gitu ya, itu kan kaitannya dengan ya paling tidak 3 hal yang harus dibahas gitu ya, masalah wudhu, ya, masalah kaitan dengan mandi, ya, mandi wajib, kemudian tayamum. Ya, nanti sisi definisinya, pembagiannya, ada misalnya hadas dan sebagainya. Ya, walaupun memang secara waktu malam ini saya mengajak teman kita fokus dulu di satu gitu biar nanti kita persatu. Kita mungkin fokus dulu di wudhu lah gitu ya, walaupun nanti akan karena wudhu juga akan menyempurnakan yang lainnya masalah karena mandi wajib ya, esensinya juga ada wudhu di dalamnya ya, sehingga wudhunya yang harus sebenarnya. Jadi itu yang harus kita coba karena kalau secara pendefinisian kan gitu ya, at-taharah itu secara bahasa tadi mana apa gitu ya, bersih, makna lain bersuci, ada istilah. Tapi secara istilah aktivitas yang namanya taharah itu adalah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh kita, di pakaian, lalu tempat, ya, menjadi hambatan bagi pelaksanaan salat dan ibadah lainnya bertentangan syariat. Jadi kaitannya taharah itu, bersucinya itu, bersihnya itu dengan kaitan ibadah, ya, bukan hal yang sifatnya umum gitu. Ini kaitan dengan ibadah. Makanya aturan-aturan sesuai ya dengan tuntunan syariat gitu. Ya. Nah, dalil yang memang sangat terkenal ini kaitannya dengan taharah itu di Al-Baqarah 222 ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mutatahhirin, mensucikan diri. Ya, senantiasa bertaharah gitu kalau diartikan ya. Lalu hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim menyebutkan la yaqbalullaha sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima sholat seseorang, padahal kan sholat ibadah yang pokok betul, yang tidak ya melakukan taharah dulu, yang tidak dalam keadaan suci. Ya, nah suci itu nanti kan ada baik wudu, mandi wajib ataupun tadi tayamum. Ya, walaupun taharahnya sendiri suci itu bisa jadi 2, ya, yang dimaknainya bisa lahir, bisa batin. Ya, karena sebelum bicara masalah lahiriah, sebagai orang beriman ya harus bersih juga batiniahnya. Ya, taharah batin itu membersihkan diri dari berbagai kemusyrikan dan kemaksiatan. Itu jelas lebih utama, lebih penting dulu. Ya, jadi taharah batin ini memang juga harus dilakukan. Makanya di kajian-kajian awal di pekan pertama saya berharap ini kaitannya dengan masalah taharah batin ini, menguatkan tauhid ya, bersiap untuk melakukan hal yang membersihkan hati dan sebagainya. Nah, sedangkan taharah lahir ya bersuci dari yang kotoran, hadas dan najis. Ini yang bahasan kita malam ini. Wudu, mandi ataupun tayamum. Ya, serta membersihkan jadi najis. Jadi bagaimana membersihkan najis itu kan bagian-bagian dari turunan-turunan nih bahasan ya. Pakaian, badan dan tempat sholat. Ya. Nah, kita akan mulai dari hal yang memang pokok betul ya, masalah wudu. Kenapa ini yang didahulukan? Karena ini ya dalam sebuah riwayat
ya dari An-Nasa'i ya ini penting nih jadi catatan kita semua ya. Karena ada ya sebuah peristiwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang ketika itu sholat ya, mungkin dalam riwayat yang lebih lengkap dia terlambat begitu lalu dia terlihat sholat ya. Lalu Rasul melihat di telapak kakinya ada bagian sebesar kuku, bagian kecil sebesar kuku yang belum terkena air ya. Jadi ketika dia sholat kelihatan pas sujud itu ada bagian dari telapak kakinya ada yang masih kering belum terkena air. Beliau bersabda itu kembalilah lalu sempurnakan wudhu. Jadi sampai orang ini bukan hanya sekedar disuruh mengulang sholatnya tapi langsung diulang suruh dari wudhunya diperbaiki. Tapi memang ini penting ya kesempurnaan wudhu itu. Ya. Jadi memang ini kita coba. Ya. Betapa penting itu wudhu itu kita sempurnakan. Ini bicara kesempurnaan wudhu. Ya. Di sahabat Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, tidak seorang pun di antara kamu yang berwudhu dengan sempurna. Tapi wudhunya harus dengan tersempurna. Ya. Ya. Awal doa. Jadi harus memang sempurnakan wudhu itu. Kemudian berdoa, wudhunya sempurna, kemudian dia berdoa. Nah, doa ini yang masyhur ya. Yang dibaca selesai wudhu, ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa cukup sampai di situ, illa futihat lahu abwaabul jannah. Ya, kecuali Allah akan bukakan kepada abwaab itu enggak hanya satu pintu berarti banyak betul pintunya. Ya abwaabul jannah, pintu-pintu surga. Bayangkan. Ya. Jadi wudhunya sempurna lalu dia membaca doa tadi ya, ucapan syahadat ini, Allah bukakan pintu-pintu surga baginya. Masya Allah. Ya. Nah, dalam riwayat Tirmizi ada tambahan ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi boleh berhenti sampai kalimat syahadat tadi, boleh juga ditambahkan dengan doa ini. Nah, bayangkan. Jadi sampai jaminannya ketika sempurna wudhu ya surga, dibukakan pintu surga. Ya, bahkan ada hal yang lain, keutamaan wudhu itu anggota badan yang dibasuh dalam wudhu itu kan daerah yang paling banyak melakukan dosa. Ya, dari mulai tangan kita, ya bagian wajah kita ada mata, ada hidung, nanti ada telinga kita. Maka Rasul memberikan jaminan barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, niscaya akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya sampai keluar dosa dari bawah kuku jari. Berarti betapa penting kita perhatikan kesempurnaan wudu ini. Ya, kita terus belajar bagaimana cara menyempurnakan wudu karena memang sedemikian fadilahnya kalau kita wudu yang sempurna. Ya. Ya. Bahkan tadi kalau orang yang sembarangan wudunya, sholatnya suruh diulang sama Rasulnya. Ya, nah kita langsung ke hal yang sifatnya teknikal. Tadi ayat yang dibaca Dodi ya. Jadi wudu itu tata cara pokoknya ada di surat Al-Maidah ayat 6 itu menjadi sebuah landasan pokok dan itu disepakati oleh semua ulama. Ya, semua mazhab sama. Yang paling pokok dalam wudhu itu apa yang ada dalam surat ya, Al-Maidah ayat 6 ini. Ya, tapi ada yang menarik dulu, ya rekan sekalian sebelum kita bicara masalah nanti isi tasawufnya. Nah, ayat ini kalau lihat secara bahasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Kata-kata kumtum, kalau teman-teman yang agak mengenal sedikit bahasa Arab itu, kata-kata kumtum itu secara bahasa redaksionalnya itu menggunakan fi'il madhi. Ya, bentuk past tense, sesuatu yang telah gitu ya. Agak menarik karena di sini idza qumtum ilas shalah. Kumtumnya sendiri kamu sudah melakukan gitu ya. Tapi ada kata-kata ila. Ila itu sesuatu yang memang belum gitu, belum sampai, belum dilakukan. Kenapa digunakan fi'il madhi, kalimat yang sifatnya sudah seolah jadi gini perbedaan. Kalau kumtu sholat gitu, ilahnya nggak ada gitu, itu kamu sudah selesai sholat gitu. Kamu sudah selesai sholat dan orang nanti ini ada yang sempat juga
bukan mendebat ya. Jadi membuat dikotomi ini. Kalau di sini kan ayat kalau letter bahasanya karena dia fi'il madhi, udah sholat baru wudhu kan. Kalau prakteknya nggak begitu. Tapi ada kata-kata ilah di sana. Kenapa kumtum itu di Allah berikan apa kalimat kumtum? Nah ini penting sebetulnya. Kata-kata kumtum itu adalah sebuah konsistensi dalam masalah sholat. Allah selalu menggunakan ketika bicara masalah sholat itu dengan perintahnya tidak diperintah lakukan, tetapi selalu aqimus shalah, tegakkan sholat. Jadi memang yang diperintahkan itu kalimatnya adalah tegakkanlah sholat, bukan sekedar laksanakan. Ya, bukan if'alus sholat, bukan disuruh melakukan sholat saja, tapi memang memerintahkan. Maka kalimat ini ketika Allah gunakan idza kumtum ila shalah, kata-kata kumtum berarti bicara masalah proses. Menegakkan sholat itu sudah menjadi hal yang keseharian, menjadi kesinambungan yang terus-menerus dilakukan oleh kita. Tapi awalnya dari mana? Nah, awalnya dari ini, dari wudhunya ini. Ya, maka di sini ada 4 bagian memang pokok betul. Yang pertama adalah fagsilu wujuhakum. Ya, ini akan diterjemahkannya tadi walaupun kalimatnya telat, tapi hendak mengerjakan sholat maka apa? Fagsilu wujuhakum, membasuh muka, ya, wa aidikum ilal marafiq, ya, tangan sampai ke siku, kita semua. Wamsahu, nah ini jelas nanti akan kita bahas. Wamsahu birusikum, ya, sapulah ya kepalamu. Kata-kata wamsah itu disapu kepalamu. Ingat ya, di ayat ini yang disebutkan itu rupus itu kepala, bukan sya'rukum, bukan rambut. Ya, di ayatnya memang dituliskan begitu. Gitu. Yang nanti menarik ini, agar nanti kita coba telusuri ya. Yang terakhir apa? Yang fagsilu. Ya, fagsilu itu berarti mencuci lagi apa? Kakimu sampai ke ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Nah, sampai situ dulu nanti yang ayat ini. Kita kembali ke sini. Jadi memang ada kalimat yang penting. Ini sisi-sisi bahasa, Masya Allah ya. Allah itu menggunakan sangat detail. Itulah salah satu dari mukjizat Al-Quran ya. Masalah bahasa pilihan, ya, diksinya itu pilihan kata itu betul-betul menggambarkan hal yang sangat istimewa gitu, ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dan telusuri ini ada pertama ya, fagsilu wujuhakum. Fagsilu wujuhakum. Kalau wajah itu kan digunakan kata-kata fagsilu, ya, basuh, ya, dibasuh wajah itu. Fagsilu wujuhakum. Wa aidikum, wa ini berarti nyambung. Wajah dan tangan itu menggunakan kalimat fagsilu. Cuci bahasanya gitu. Berarti dalam prakteknya ini yang pokok ya. Karena yang kuat ini yang sangat pokok. Wajah, tangan, nanti bicara kepala dan nanti kaki. 4 ini sangat pokok yang dikatakan wajib. Yang menjadi rukun ya, yang ini ya. Jadi wajah dan tangan itu menggunakan kata-kata fagsilu, dibasuh ya, dicuci bahasa gitu. Tetapi ketika bicara masalah kepala, Allah menggunakan kalimat wamsahu. Nah, ini penting ya. Beda nih. Kalau tadi kepala itu wamsahu itu masah, artinya diusap. Ya, usaplah kepala. Dia tidak menggunakan kalimat fagsilu, tadi tidak nyambung. Dia ada kalimat sendiri, wamsahu biru'usikum. Ini penting kita coba. Ya. Lalu wa arjulakum. Kenapa wa arjulakum nyambungnya kemana? Apakah di sapu? Wa arjulakum secara bahasa nyambungnya ke yang pertama. Inilah gitu. Agak pelik secara, tapi begitulah keindahan bahasa Al-Qur'an ya. Jadi kenapa tidak itu artinya masuk? Ini jadi gini. Pentingnya dalam struktur bahasa Arab itu fathah, domah, kasroh itu jadi penting gitu untuk menunjukkan dia bahasa nyangkutnya kemana gitu. Ya, ternyata ketika bicara kaki Allah gunakan wa arjulakum. Kata-kata arjula itu artinya tadi rijlun itu kan kaki ya, arjulakum ya kedua kakimu itu nyambungnya ke fagsil karena kalau nyambungnya ke kepala gitu yang diusap tadi tentu menggunakan kata-kata arjulikum. Nah, itu menarik ya.
intinya yang 4 ini yang pokok yang betul-betul harus diperhatikan karena ini adalah yang paling pokok dan penting. Ya, jadi kita kembali lagi. Jadi kaitan yang paling penting dalam wudhu diperhatikan apa? Ya tadi ketika kita mulai dari ya, kenapa tidak dari nanti kaitannya karena yang lain itu dari hadis. Gitu. Ayat mengatakan yang pokok betul itu dari mulai basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, ya, lalu mencuci kaki. Itu yang harus betul-betul diperhatikan karena ini bagian yang pokok. Ini rukun yang utama. Ya karena emang 6 ya. 1 tadi niat, biasa kan gitu ya kalau rukun itu kan niat. Lalu 4 ini dari mulai. Nanti yang kelima, yang keenamnya tertib. Memang wudhu itu 6 hal yang ya. Tapi kalau secara gerakannya 4 ini. Ya. Kenapa kita sekarang mulainya dari mulai mencuci tangan saja, kemudian berkumur-kumur ya. Kemudian ya menghirup air ke hidung. Nanti kita akan coba lihat di sini. Ya di ayat di hadis itu semuanya ada di hadis. Ya. Kita belum ke tayamum ya, kita bahas selesaikan wudhu. Perincian wudhu itu adanya dalam hadis. Ya. Adanya dalam hadis. Nah, ini kisah yang sangat lengkap diceritakan oleh sahabat Umar Utsman bin Affan ya. Sahabat Utsman itu menceritakan dari sahabat Umron, Utsman meminta air wudhu kepadaku ya, meminta air wudhu. Kemudian, nah ini urutannya dijelaskan oleh sahabat Umron, tapi dari perilaku yang dilakukan oleh Utsman. Utsman menceritakan ini cara wudhu Rasul seperti ini. Lalu ini detail baru, ya mulai dari apa? Membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, disebutkan 3 kali ini ya. Kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu yang kedua, berkumur-kumur dan menghisap air di bawah. Ini memang agak berbeda nanti pendapat ulama ya. Tapi kalau lihat dari tekstual hadisnya, berkumur dan menghisap air itu kalau memungkinkan secara teknis, itu dilakukan satu gerakan berkumur, sebagian air untuk berkumur, sebagian untuk dihirup ke hidung. Ya, itu yang disebut dengan apa? Kalau di bahasa hadisnya itu summa madmado itu berkumur-kumur, wastansaqo ya, kemudian beristinsak gitu ya. Madmad dan kumur-kumur dan istinsak kalau memungkinkan dilakukan dalam satu gerakan ya. Walaupun itu memang belum terbiasa ya, kayak satu kumur-kumur lalu menghisap. Tapi tidak disebutkan 3 kali gitu, itu yang menarik ya. Ya. Karena tapi tidak disebutkan 3 kali, ini menarik ya. Karena yang tadi kan nanti yang lain disebutkan 3 kali. Ini mungkin juga kadang-kadang tidak. Kita kan memang semuanya 3 kali aja, kumur 3 kali itu. Tapi tidak disebutkan dengan. Makanya para ulama kalau berpegang pada hadis ini, memang kumur-kumur dan istinsyak itu menghirup air ke hidung itu 1 kali cukup gitu. Ya. Ya. Kemudian tadi sudah itu dibuang ya. Summa ghasala wajhahu salasa marratna. Kemudian dia membasuh wajahnya itu disebutkan salasa marrat 3 kali. Jadi kalau ada yang 3 kali disebut 3 kali. Ya. Gitu ya. Ini detail hadis ini ya, sangat detail. Jadi beda ya. Kemudian apa? Ya, urutannya gitu. Jadi sebelum kan Pak yang pokok tadi pada wajah, tapi sebelum wajah ada urutan yang sifatnya sunnah ya. Jadi kenapa ini jadi bahan perbedaan? Tapi karena hal ini sifatnya sunnah yang tadi mulai dari membasuh tangan, kemudian berkumur dan istinsyak yang menghirup air ke hidung. Maka sifatnya sunnah, ya orang ya tidak terlalu diperdebatkan ya. Tapi ingat ya, membasuh wajah 3 kali, ghasala yada. Tangan, ketika bicara tangan dijelaskan juga bagaimana cara membasuh tangan kanan dan kiri itu. Kata sahabat Utsman melaksanakannya, tsumma ghasala yadahul yumna ilal marafiq. Kemudian dia mencuci, membasuh tangannya yang kanan dia sampai ke sikut salasa marrat 3 kali. Jadi memang ya tangan dulu, yang kanan dulu diselesaikan 3 kali. Jadi 3 kali itu enggak gantian kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Karena di laksana hadisnya begitu disebutkan 3 kali. Ya. Tsummal yusra misla dzalik, kemudian baru yang kiri semisal itu. Ya, jadi kanannya dulu selesai 3 kali, yang kiri baru 3 kali. Disebutkan 3 kali. Jadi ini beda ya, ini penting.
Nah, kemudian bagaimana kepala? Ingat ya, yang disebutkan di ayat tadi kepala, di hadis juga kepala. Ya. Nah, nanti saya ingat ya, juga dibahas kenapa sekarang ada yang membolehkan udahlah hanya rambut saja berapa helai gitu. Nanti ada bahasan ya sebelum sholat. Ya. Summa masabirosihi. Ya. Kemudian dia mengusap kepalanya. Di hadis Utsman ini tidak dijelaskan seperti apa, nanti di hadis lain penjelasannya. Ya. Nah, terakhir baru summa gosala rajlahul yumna ilal ka'bain salasan marot. Kaki juga begitu. Kemudian dia mencuci kakinya yang kanan ya sampai ke mata kaki salasan marot 3 kali. Jadi nggak boleh kaki itu 3 kalinya kanan kiri kanan kanan. Jadi memang teknisnya harus kanannya dulu diselesaikan 3 kali, lalu yang kiri 3 kali. Ya, tumal yusra misla dzalik, kemudian yang kiri juga sedemikian. Ya. Nah, lalu Utsman menambahkan, dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawaddoa ya nahwa wudu'iha. Wudu'iha. Jadi saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti cara wuduku ini. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi teman-teman sekalian, ada penjelasan lain yang saya langsung mengusap kepala tadi ya, karena kan di ayatnya ya wamsahu birusikum, lalu di hadisnya juga tadi Utsman mengungkapkan mengusap kepala. Tapi teknis seperti apa? Gitu ya. Nah, hal mengusap kepala ini disebutkan secara khusus di hadis-hadis ini. Saya mengambil dari Kitab Bulughul Maram ya. Nomor-nomor ini nomor hadis dalam Kitab Bulughul Maram. Ya. Nah, Ali, ini sahabat Ali yang menambahkan ya fi sifati wudu'in Nabi, dengan sifat menceritakan tentang sifatnya wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap kepalanya wahidatan, 1 kali saja. Ya. Jadi ini ada hal mengusap kepala diberikan penjelasan khusus. Ya. Penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, kata beliau Rasulullah itu mengusap kepalanya ketika wudu ya wahidah, 1 kali saja. Ya, akhraja di riwayat Abu Dawud. Ini saling melengkapi hadis itu ya. Nah, sampai ada teknis yang lebih detail di sini di hadis berikutnya. Ya, tadi hadis 34, hadis ke-35-nya hal mengusap kepala itu dijelaskan lebih detail. Gimana tata caranya? Gitu ya. Tentang roksihinya bagaimana. Ya. Jadi jadi bagaimana Rasul mengusap ya. Hadisnya panjang tadi, tapi di poin ini pentingnya bagaimana tata caranya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya tuh sampai detail ya. Mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka. Maksudnya bukan dari wajah ya, muka itu dari bagian depan ya. Bagian depan yang disebut kepala ya. Itu batas ada rambutnya memang ya, kepala, lalu ke belakang ya. Kemudian ya mengembalikannya. Jadi sampai ke tengkuk gitu ya, lalu dibalikan lagi ke depan. Nah, detail ini jadi satu hadis ini saling melengkapi. Saya nanti ya teman-teman seperti ini mudah-mudahan sudah juga banyak yang tahu detail seperti ini ataupun yang melaksanakan seperti itu. Nah, kenapa untuk baiknya ini saya baru cerita masalah perbedaan. Ya. Kenapa ada sebagian ulama ataupun dalam beberapa buku fikih membolehkan ketika bicara mengusap kepala, padahal kan jelas secara ayat dan hadis itu ya tentang wamsahu birusikum mengusap kepala itu jelas ya. Tapi kenapa ada sebagian ulama yang biasanya yang mazhab Syafi'i itu menyebutkan ya nggak apa-apa minimal 3 helai rambut kan begitu ya. Nah, sering kita. Dari mana seperti itu? Ya, kita kembali ke ayat tadi. Jadi, kenapa ada perbedaan pendapat dalam hal ini? Agar nanti kita paham ya, di mana perbedaan pendapatnya. Ya. Nah, jadi kita kembali ke ayat yang tentang wudhu tadi. Ya, di bagian tentang mengusap kepala di ayat ini, ya, ketika bicara mengusap kepala, ya, nah, ketika di sini, ya. Ya, wamsahu ada kata-kata bi-nya. Ya, wamsahu biruusikum. Ya, kata-kata bi ini diartikan ya bi itu sebagian.
bagian dari kepala. Kalau tadi padahal prakteknya jelas ya, tadi urutannya dan prakteknya disebutkan dalam hadis begitu detail. Tapi kenapa ada pendapat ulama, ya sebagian dari mazhab Syafi'i sebetulnya tidak semuanya, yang membolehkan, Bapak pokoknya kan rambut ini bagian dari kepala gitu ya. Biru usikum, karena kata-kata biru usikum, kata-kata biru usikum menunjukkan boleh sebagian kalau begitu. Maka dikasih minimal 3 helai rambut tadi. Ya, Allah. Tapi kalau ingin praktek sebagaimana tadi dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan, dijelaskan lagi oleh Ali bin Abi Thalib dan juga nanti sahabat yang lain, ya teknisnya seperti itu. Ya. Jadi usapkan dengan dua telapak tangan dari depan lalu ke belakang sampai tengkuk, dibalik lagi ke depan. Laki dan perempuan sama. Sudah selesai. Dan tidak disebutkan 3 kali. Gitu ya. Dalam uraian hadis tadi ya, cerita tentang Utsman tidak disebutkan 3 kali. Ya, mengusap kepala itu tidak disebut 3 kali. Jadi beda dengan ketika memasah wajah, tangan, kaki. Ya. Walaupun jujurnya nggak usah tadi, karena boleh nggak membasuh wajah hanya 1 kali? Ya boleh gitu. Karena di hadisnya, di ayatnya kan nggak disebutkan 3 kali. Gitu. Oleh itu yang kedua dan ketiga memang dianggap sunnah. Ya, yang wajibnya yang sekalinya. Tapi untuk kesempurnaan ya kita ikuti sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Ya, ini cukup penting rekan sekalian. Mohon maaf ini memang harus agak detail ya kaitan dulu. Maka silakan tadi malam ini mungkin kita hanya membahas sedikit tentang sebagian tentang dulu. Ya, nah ini memang bagian yang ingin saya dialihkan dulu lah sebelum hal-hal yang lain. Karena gini, ya tadi termasuk perbedaan-perbedaan yang ada sekalian. Ya. Kenapa saya ingin hal yang sifatnya praktis dan jelas kembali kepada ayat yang tadi di awal. Kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya karena ikut-ikutan, harus tahu ilmunya. Ilmu itu harus belajar, Allah alam. Saya cukupkan dulu, nanti baru kita buka dialog ya hal yang lain. Silakan, saya tutup dulu screen-nya. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Mul. Alhamdulillah sepertinya sudah sudah banyak yang disampaikan terkait dengan toharoh. Tadi memang ada hal yang menarik sebenarnya yang mungkin ke depan kita bisa bahas terkait dengan toharoh batin ya, Ustadz Mul. Jadi toharoh batin juga mungkin penting sekali. Jadi kali ini memang fokus untuk toharoh lahir, difokuskan lebih spesifik terkait dengan tata cara wudhu seperti yang sudah disampaikan di tadi oleh Kang Dodi terkait dengan surah Al-Maidah ayat 6. Desi, waktunya berapa jam ya? Berapa jam lagi ya? Untuk pertanyaan masih ada kesempatan kan Ustadz Mul ya? Masih ada kesempatan ya? Iya, silakan. Silakan teman-teman bagi yang ingin ingin menyampaikan atau ingin bertanya, silakan langsung saja ke Ustadz Mul. Silakan. Atau langsung unmute langsung aja silakan teman-teman. Itu ada Banu. Langsung bisa. Ada raise hand. Silakan. Iya, silakan langsung yang raise hand. Boleh sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada juga. Assalamualaikum. Suaranya ada ya? Ya, silakan. Mangga. Ada suaranya ada? Silakan Kang Banu, langsung aja. Oke, enggak suaranya ada nih? Dengar. Hah? Jelas. Ada ya? Iya, jelas. Iya, terima kasih. Di awal tadi di Ustadz Mulyadi menjelaskan masalah ada toharoh ada 2 macam ya. Toharoh fisik dan toharoh batin. Sepengetahuan saya untuk terminologi untuk kebersihan jiwa itu tawabin. Ya. Ayat yang disebutin tadi saya ya. Inna woha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin gitu kan ya. Ya. Nah, tawabin itu yang disebut pembersihan batin sebenarnya. Kalau toharoh emang khusus untuk fisik. Sepengetahuan saya seperti itu. Betul nggak, Tat? Maaf, kurang jelas saya yang bagian akhirnya itu. Bisa diulang lagi.
Om Oh, Banu. nggak jelas ya. Iya. Mungkin iya Jadi- langsung bertanyanya. Jadi gini, itu kan ada ayat yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawabin wa Iya, yuhibbul mutatahhirin. iya. Nah, penjelasannya Ustadz Mulyadi tadi, toharo itu ada dua macam, Iya, toharo fisik dan toharo untuk iya. jiwa, ya, spiritual ya, spirit ya. Iya, Nah, iya. yang dimaksud untuk spirit itu yang tawabin itu tetap. Kalau toharo itu Iya. harus spesial untuk fisik badan. Oh iya. Bukan begitu, Tat? Oke. Saya langsung ya. Langsung Iya, Ustaz. betul. Ya, baik. Memang betul tadi kalau kita lihat di ayat yang Al-Baqarah 222 itu kan ditutup dengan Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tawwabin, Allah mencintai ya. Dua yang disebutkan, tawwabin orang yang bertaubat ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kaitannya tadi dengan tadi. Makanya taharahnya itu sih punya dua makna, yang lahiriah, batin dan lahir gitu ya. Nah, yang batin itu kaitan dengan at-tawabin tadi memang ya saya sepakatnya. Jadi at-tawabin orang yang bertaubat itu berarti orang yang mensucikan pada sisi batiniahnya. Itu Mas. Ada kajian tentang tazkiyatun nafs gitu, tazkiyatun nafs Ya, itu cukup tazkiyatun menarik. Nah, nanti ada insya Allah di pekan depan ya di kajian kita di pekan yang akan datang, insya Allah saya bisa nanti tersambung dengan sahabat saya, Dr. Ahmad Zain Sarnoto, dosen pasca sarjana di PT IKI ya. Insya Allah beliau bersedia untuk ya bersama-sama dengan kita nanti di pekan ketiga. Memang kaitannya tema-temanya tema kajian tematik, tapi beliau memang punya spesialis dalam hal seperti ini, hal kaitannya dengan masalah tazkiyatun nafs gitu ya, psikologi Islam. Nah, beliau memang spesialis. Mudah-mudahan nanti di pekan depan nanti bisa salah satu bahasanya nanti di sana gitu tentang pensucian jiwa, tentang kaitannya dengan at-tawabin dan sebagainya. Ya, beliau nanti mudah-mudahan saya informasikan dulu nih ya. Misal di pekan berikutnya, mudah-mudahan di pekan keempat ya saya sudah terhubung dengan rekan kita Dr. Jamalulail Yunus. Dia juga bersedia insya Allah untuk berbagi kita nanti untuk kajian ini sifatnya memang aspeknya bergantian insya Allah. Ya betul Mas Banu. Jadi at-tawabin dengan mutatahhirin itu ya pada dua sisi tadi, ada pembersihan batin, ada pembersihan lahir. Itu mungkin sementara itu dulu ya, jawaban saya. Nanti bisa kita perdalam lagi. Nah, itu kemudian ada pertanyaan dari itu dulu ya, Banu ya. Nanti bisa kita elaborasi. Bang Banu udah jawab ya. Cukup. Iya. Saya baca Iya, dulu Ustaz ya. Mul, di kolom chat ada pertanyaan juga tuh. Di kolom Iya, chat. saya baca dulu. Iya. Dari Kapting. ini ya. Nah, bagaimana wudhu bagi muslimah di area terbuka sehingga tidak memungkinkan membuka jilbab? Nah, ini menarik memang ya. Para ulama itu melihat gini. Makanya tekstual ayat tadi cerita masalah mengusap kepala itu Allah gunakan kalimat wamsahu biruusikum. Ya, usaplah kepalamu. Jadi sekali lagi ayatnya hadisnya tidak bicara masalah rambutnya. Yang diusap itu disuruh diusap kepala. Jadi saya sebelum bahas yang masa pertanyaan yang Mbak Aping ini menarik nih, karena dari dulu SMP, kalau SMA, kalau teman-teman yang lihat di putaran di jalan dekat jalan kereta itu ada sebuah komunitas. Kalau kita lewat rumahnya dekat Kamu Salin dulu ya, Kamu Salin dekat jalan kereta ada sebuah musola kecil. Saya lihat itu kayak torekat tertentu yang semua anggotanya itu dibotakin kepalanya itu. Jadi laki-laki dibotakin kepalanya. Saya tanya sebetulnya kenapa semuanya yang masuk di kelompok tarekat itu kepalanya dibotakin gitu. Selalu gitu, pokoknya tumbuh sedikit dibotakin lagi. Nah, rupanya mereka itu mendasarkan pada kalimat ayat yang menyebutkan tentang berwudu itu yang diusap kepala, bukan rambut. Sehingga mereka mengatakan ya, kalau ada rambutnya gondrong begitu kan kita nggak bisa mengusap kepala, sampai begitu ya pemahamannya. Padahal kan prakteknya nggak seperti itu Rasulullah. Ya rambutnya bahkan disebutkan gondrong ya, yang diusap tetap rambutnya. Tapi karena di ayat disebutkan mengusap kepala, maka ya, secara fikih mengatakan kalau karena kepala kita ditumbuhi rambut, maka yang diusap adalah rambut kita gitu.
Padahal yang dimasukkan kan kepala. Karena ada rambutnya ya rambut yang terusap. Ketika ditutupi rambut oleh kerudung tadi, ulama berpendapat karena yang diperintahkan adalah yang diusap adalah kepala, maka dibolehkan. Ini memang berbeda pendapat. Dibolehkan seorang wanita yang masih ya, dalam kondisi terbuka tadi nggak bisa berwudu secara sempurna, yang diusap yang di atas kepalanya apa adanya kerudung ya kerudungnya yang diusap. Gitu ya. Jadi karena yang disuruh adalah mengusap kepala. Jadi kalau di kepalanya adanya rambut, yang terusap rambut. Tapi rambut itu ditutup oleh kerudung, maka yang diusap adalah ya kerudungnya. Alamnya memang ini terlihat, walaupun ada sebagian yang membolehkan tadi yang membolehkan, pokoknya ada bagian kepala sampai ada yang beberapa helai rambut gitu biar nggak kelihatan. Jadi ada yang diangkat sedikit kerudungnya lalu diambil beberapa helai rambutnya. Saya termasuk yang berpendapat karena yang diperintahkan itu mengusap kepala, maka tadi ketika kepalanya tutup kerudung ya boleh diusap kerudungnya. Ya, sebagaimana kalau mau dikiaskan dengan ketika orang berwudu menggunakan khauf, menggunakan sepatu, kan dibolehkan ya. Pakai sepatu, maka yang diusap adalah sepatunya kan, gitu. Boleh mengusapkan bagian atas sepatu ketika berwudu dan tidak membuka sepatunya, gitu. Ketika kondisi di alam terbuka. Wanita juga begitu ya, ketika yang ini kerudungnya berarti boleh mengusap bagian kerudungnya. Awalan ya, itu mungkin nggak bisa artinya. Lalu lagi dari Lia ya. Punten itu Kang Dodi duluan raise hand Ustadz Mul. Oh iya, Kang Dodi dulu silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Mul, saya mau nanya, di surat Al-Maidah ayat 6 tadi kan bahwa kita wudhu itu dengan dibasuh tangan, kaki itu kan dibasuh. Nah, kebanyakan umat muslim ini wudhunya tuh disiram. Artinya ketika ada kocoran itu kan tangannya malah yang dikocorin air, bukannya dibasuh. Ya. Nah, apakah itu wudhunya termasuk sah atau tidak? Itu aja sih. Jadi nggak ada basuhan malah ya? Ya, nggak dibasuh, malah kan disiram. Iya. Betul, jadi memang ini kondisi hal yang hari ini memang betul. Harus disempurnakan tata cara wudhu kita karena yang sesuai dengan perintah, harus memang betul orang betul melihat bahasa ya. Perintah itu yang diperintahkan adalah ya fagsilu itu memang kalimatnya adalah cucilah gitu ya ataupun basuhlah. Dan dalam prakteknya tadi yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan memang dicuci gitu ya, mukanya dibasuh tuh memang dengan tangannya, dengan kaki, termasuk ketika kaki. Jadi paling tidak teman-teman di sini harus lihat betul ketika mencuci kaki, karena ada keran itu nggak boleh bermain ganti-ganti kaki, nggak tanpa ada namanya dibasuh berarti ada campur tangan ya ada keterlibatan tangan ya, bahkan sampai diselat-selati di jari-jarinya, idealnya begitu. Ya, dan itu memang harus dilakukan. Ya, ketika hanya sekedar membasahi tangan saja, tidak diusap gitu, memang tidak sempurna wudhunya. Ya, tidak sempurna wudhunya, dan itu memang tidak sesuai dengan contoh. Ya, Rasul pun para sahabat dari lama. Ini memang menjadi permasalahan ya ketika orang menggampangkan tadi ya, tidak menyempurnakan wudhu karena menggampangkan yang penting basah. Ya. Kan ya, tidak gitu. Bukan yang penting basah, termasuk tadi mengusap kepala kan ada yang gini-gini aja gitu. Padahal dalam prakteknya sedemikian detil kan disebutkan tata caranya. Nah kita ingin sebagaimana hadis tadi menjanjikan kalau sempurna wudhu, ya maka bahkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil terutama itu bisa luntur bersama air wudhu. Kita berharap dan ujungnya adalah Futiyat Abwaabul Jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ya. Jadi kita yang harus memulai, dan kalaupun saya sering mulai kalau ada orang lain yang mungkin bisa saya nasihati, kita nasihati, atau kalau anak-anak ya dari mulai anak-anak lah kita ajar betul anak-anak kita jangan sampai wudhunya ya sekedarnya gitu. Pas cuci kaki ya udah kayak orang senam gitu ya, ganti kaki kanan kiri gitu sekedar kena kocoran air. Itu sangat memang tidak sempurna sekedar gitu. Ya. Nah, kita ingin sempurnakan dulu. Awalan kalau sampai ke hukum sah tidaknya, saya memang belum berani ya, belum berani. Oh itu nggak sah gitu, saya tidak berkesan. Itu memang paling tidak sempurna. Allah gitu ya, Kang Rodi ya. Jazakallah khairan
Pak Ustaz. Ya. Nah, kemudian gimana kalau sambil ngobrol? Di kolom chat ada itu, lihat. Ya. Dari lihat dulu nih ya. Iya, kolom chat. Kalau sambil ngobrol gimana? Nah, sekali lagi memang kalau cerita tentang kesempurnaan wudu, berbeda pendapat ulama ya tentang masalah boleh nggak sambil ngobrol. Secara prinsip dasarnya memang tidak ada hal yang tadi membatalkan gitu ya. Tapi walaupun kalau bahasanya tidak makruh dan sebagainya itu pun secara mendasar tidak saya belum dapati, paling tidak walaupun mungkin ada teman-teman yang lain dapati, tapi saya tidak dapati ada larangan secara khusus tidak bolehnya berwudu sambil ngobrol misalnya. Ya, tetapi harus kita pahami rekan sekalian dalam ibadah ya ini penting ibadah. Termasuk wudu itu butuh kekhusyuan gitu. Ya, butuh kekhusyuan. Kita apalagi tadi secara filosofis wudu itu menggugurkan dosa apa yang kita basuh dari bagian badan yang kita basuh. Ya, betapa kalau itu kita bisa lakukan dengan baik dari mulai. Makanya kan ucapan yang harus dimulai ketika kita mulai membasuh tangan kan Bismillah. Itu sebagian ulama malah mengharuskan ya Bismillah. Nah, dengan ucapan Bismillah itulah kita yakin betul ini semua karena Allah. Lalu setiap gerakan kita dari mulai membasuh tangan, ya, membasuh muka, rasakan betul ya sebagaimana tadi ya hadis-hadis menjanjikan kalau kita mengusap muka maka lunturlah dosa-dosa yang ada dari mata kita ya, ketika kita membersihkan telinga dari telinga kita semuanya itu ya, dan itu semua harus dihayati gitu. Kalau sambil ngobrol saya harus tidak hilang juga walaupun sekali lagi tidak sambil membatalkan wudunya, tapi itu akan hilang secara nilai makna ya. Sehingga kalau tersambung tentu ada sebuah doa, ada harapan gitu. Ketika wudu itu Allah benar-benar saya dari mulai tadi kita wudu untuk sholat zuhur misalnya kan, dari subuh ke zuhur kan banyak tuh dosa yang kita lakukan ya. Dari subuh ke zuhur sekian jam kita melakukan aktivitas, ada dosa dari mata kita, dari hidung kita, dari telinga kita, ya dari tangan dan kaki kita. Kita berharap dengan wudu yang dihayati itu akan betul-betul melunturkan dosa-dosa kita. Nah, itu butuh penghayatan alam ya. Itu ya buat kami lihat lihat. Silakan yang lain kalau. Silakan teman-teman yang lain mungkin. Memang Ustadz mohon izin mungkin sisi kontekstual ya. Kalau tekstual memang dibasuh, diusap gitu ya. Tapi kalau kontekstualnya ada sisi makna daripada membasuh, mengusap itu penting juga mungkin barangkali Ustadz ya. Untuk kita bahas juga terkait dengan tadi kan kalau bicara kontekstualnya nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu bagaimana harus kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita saat kita lapor, sebelum kita lapor sholat gitu maksudnya. Ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kontekstualnya itu perlu juga nanti ke depan kita bisa diskusikan juga ya Ustaz ya. Ya insya Allah. Nah, sekali lagi memang apapun itu bentuk ibadah kalau kita lakukan dengan kan ibadah itu melibatkan gitu ya, bukan hanya fisik ya tetapi ya hati kita gitu ya secara fisik. Jadi memang apalagi tadi kalau bicara sholat yang diawali dengan wudu itu memang harus semuanya terlibat gitu ya. Hati kita terlibat, kemudian fisik jelas terlibat, ucapan juga jelas ada, lalu ya sehingga perenungan lewat akal kita juga berjalan. Kalau itu semua terlibat, insya Allah ya, maksimal gitu ya. Maka memang ada perenungan dari secara filosofis ya, baik gerak dari kan tadi gitu. Bagian-bagian yang dibasuh ketika wudu itu pun sampai sebut di bagian-bagian yang memang kemungkinan punya peluang berbuat dosanya banyak gitu ya, sehingga itulah yang akhirnya dibasuh ya, itu punya secara filosofis. Rasul sampai menggambarkan betapa orang umat Islam itu nggak bersih ya, sampai dibikin perumpamaan. Bagaimana pendapat kamu kalau di depan rumah kamu tuh ada sungai, lalu kamu mandi 5 hari sekali di depan sungai itu, tentu gimana? Tentu bersih ya Rasulullah. Begitu ya, sholat 5 waktu. Begitulah wudu yang kamu lakukan. Jadi memang ya betul-betul bisa membersihkan tadi lahir dan batin, wudu itu lahir dan batin. Ya bukan hanya lahir. Allah nanti file insya Allah dibagikan ini. Ustadz mau Ya.
Itu kalau tadi yang di Al-Maidah, saya ada 2 pertanyaan. Satu, kan disebut juga kata bila junub kan itu. Nah, itu prinsip-prinsipnya tetap sama meskipun saya suaranya ada gangguan sebentar. Ya gimana? Ya, prinsip penyempurnaannya sama dengan wudhu biasa atau berbeda. Lalu soal yang bersentuh dengan wanita ini, ya itu masih lanjut. Memang belum sampai sana ya. Ya, jadi bahasannya masih panjang gitu. Saya memang baru bagian awal tuh ya dari ayat yang dibaca tadi kan memang baru bagian awal tentang tata cara wudhu ya, belum kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis, lalu penjelasannya belum ke masalah tayamum ya. Masih sangat panjang sebetulnya karena sekali lagi memang nggak mungkin diselesaikan dalam. Saya khawatir kalau nanti dibahas terlalu ini juga malah jadi nggak fokus ya. Kita ingin malam ini ya fokus dulu dengan penyempurnaan wudhu gitu. Nah, hal yang lain masalah pembatal segala macam mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan lagi insyaallah. Walaupun saya terus terang juga tadinya untuk kajian di pekan kedua ini saya berharap ada rekan lain yang memang bisa nanti menyertai gitu ya. Saya dengan bisa juga sempat menghubungi rekan kita yang dulu di SMP ya, Nur Rashid gitu ya. Kalau beliau sedang memang sulit ya waktunya juga pas belum bertepat, lalu beberapa teman yang lain juga. Jadi untuk bahasan seperti ini saya bilang udah saya memang mau nempatnya bemper aja dulu gitu ya, nggak apa-apa insya Allah walaupun nggak sempurna apa yang saya sampaikan, tapi bisa saling nanti terus berjalan saling melengkapi insya Allah. Kalau ada banyak kekurangan mohon maaf. Gitu silakan ada beberapa waktu lagi mungkin bisa dialog. Silakan mungkin sekitar 5 menit lagi Ustaz ya waktunya sebelum tutup nanti. Silakan bagi teman-teman yang ingin ditanyakan silakan. Bisa langsung aja ya yang mau bertanya, atau mungkin kajiannya belum kayak saya Ustadzmu yang ditanyakan belum nyampe bahasannya mungkin. Ya, memang kalau sekilas memang tetap dalam kadang-kadang kaitan masalah fikih itu memang terbuka peluang untuk perbedaannya begitu banyak. Tapi maksud saya bilang tadi prinsip dasar dari kajian kita, makanya saya buka di surat Al-Isra 36 tadi gitu. Prinsip dasar kita adalah kita yakinkan apa yang kita lakukan itu berdasarkan pemahaman, bukan karena ikut-ikutan. Boleh jadi awal-awal dulu kita belajar kan mempraktekkan wudhu kita kan karena sekedar lihat saja kan, lihat orang wudhu gitu ya kita begitu. Nah, makin bertambah ilmu, makin bertambah usia, tentunya kita harus semakin dewasa sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan pengetahuan gitu. Karena dan pengetahuan didapat dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari interaksi akal dan hati kita. Itu yang memang harus terus kita gali ya, insya Allah. Jadi dengan kita punya landasan ilmu, ya apa yang kita lakukan kita yakini ini benar. Gitu. Jadi kalau karena ikut-ikutan kan nanti kita menyadarkan begitu ditanya dari mana? Saya lihat si A fulan begitu, si fulan begitu. Ya, nah kita mulai belajar bahwa yang kita lakukan itu berdasarkan ini saya pernah penjelasan seperti ini. Jadi memang sebagian yang tadi saya bawakan itu urutannya dari kitab Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram itu memang kitab fikih, tapi memang polanya dia hanya memaparkan hadis-hadis gitu, dan itu banyak dari situ bisa diinterpretasi oleh banyak penafsir gitu ya. Tapi yang menarik lah, sehingga membuka peluang untuk terjadinya diskusi, membuka peluang untuk terjadinya tadi perbedaan-perbedaan, membuka untuk itu. Tapi jadi dinamis. Yang penting adalah untuk masalah sisi fikih ya ada perbedaan ya tidak menunjukkan jadi salah dan boleh jadi dalam kasus-kasus tertentu dua-duanya benar gitu. Dalam kasus-kasus gitu kan Rasul selalu begitu. Nggak ada pihak yang salah tapi asal punya landasannya masing-masing. Yang penting itu. Ya. Jadi ini menarik kalau fikih pasti ada perbedaan, ada pendapat, pandangan, tapi yang penting setiap pendapat itu masing-masing bisa mengungkapkan alasan yang berdasarkan dalil sehingga nanti ya sehat ya gitu, perbedaannya jadi sehat insya Allah, kaya lah Indonesia gitu gambarannya dan sekalian. Mudah-mudahan apa yang nanti yang sudah disampaikan walaupun belum sempurna
ya bisa menjadi bagi teman-teman yang jelas sudah sering untuk kajian seperti ini, mengingatkan saja ya bagi yang mungkin ada hal-hal baru yang belum tahu, menjadi ya pengetahuan baru yang sama-sama akan kita sempurnakan, kita terus perbaiki ya tata cara ibadah kita, karena sekali lagi wudu ini hal yang sangat penting untuk terus kita kaji ya. Dari masa ke masa sampai sebenarnya dari usia TK kita sudah pernah praktek belajar, boleh jadi karena sekali itu kita makin tambah dewasa ya, semakin banyak lah harus masukan-masukan kita dapat ngaji ke berbagai tempat sehingga bertambah informasi sehingga kita nanti bisa menilai sendiri insyaallah. Allah alam. Ya, kalau tidak lagi saya kembalikan ke moderator dan menambah Ustaz Mul. Ya, silakan. Terima kasih. Saya hanya memperkuat saja dikit, teman-teman, kaitan dengan ada tadi pertanyaan ya. Pertama terkait dengan ngobrol ya dan wudu itu. Sebenarnya dari ayat itu kan menunjukkan dalam fikih itu disebut dengan mualat ya. Mualat itu artinya tersambung ya. Satu dengan yang lainnya jangan terputus. Nah, kalau kemudian dari membasuh muka, nanti terus kita ngobrol, itu kan seakan-akan nanti terputus dengan tangan itu. Nah, gitu. Ya memang, ya bahasanya tidak sampai membatalkan sholat sih, sampai membatalkan wudu sebenarnya. Cuma memang kurang sempurna, karena aspek mualatnya, meskipun di situ, di Al-Quran tidak disebutkan secara tekstual ada mualat, tetapi dalam ilmu fikih itu nanti salah satu syarat wudu itu ada mualat, artinya berurutan, tidak boleh terjeda oleh sesuatu gitu. Nah, karena itu perlu ada kesempurnaan. Nah, demikian pula tadi kaitannya dengan membasuh, bukan hanya menyiram saja dengan air, tapi ada pemaknaan membasuh itu juga sama seperti yang disampaikan Ustadz Mulyadi tadi, itu memang untuk penyempurnaan, bukan berarti kemudian membatalkan ya, hanya penyempurnaan. Nah, terus ada kaitan dengan wudu, nanti tentang pertanyaan Desi kaitannya dengan sentuhan ya antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya ya. Nah, itu memang ada dua tafsir kaitannya dengan mashu itu ya, menyentuh gitu ya. Kan ada di Al-Qur'an itulah ya mashuhu illal mutahharun. Makna mashu di sana menyentuh itu ada dua pemaknaan. Ada yang memaknai kalau mashu diartikan dalam artian berhubungan, nah suami istri, ada yang menafsirkannya seperti itu. Nah, ada yang menafsirkannya memang seperti apa adanya, menyentuh gitu. Makanya kaitan dengan itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh, ya meskipun itu bukan muhrimnya, itu tidak membatalkan karena di sana mashu itu diartikannya adalah kaitannya dengan berhubungan suami istri. Nah, tetapi ada juga pendapat terutama dari Imam Syafi'i itu nanti mashu itu bersentuhan dengan perempuan itu adalah yang bukan mahramnya, ya istilahnya bukan muhrim ya, yang benar bahasa Arabnya itu mahram. Karena kalau muhrim itu adalah orang yang sedang ihram. Jadi kalau mahram itu adalah orang yang memang bukan kita nikahkan itu ya. Nah, itu boleh tidak boleh ya membatalkan wudu kalau menurut Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lainnya. Tapi menurut imam yang lainnya, ya terutama Imam Hambali, itu nanti tidak membatalkan ya kalau bersentuhan. Nah tentu pendapat Imam Syafi'i ini juga kondisinya nanti akan berbeda ketika umpamanya menunaikan haji, gitu ya. Nanti kalau seperti itu nanti sulit. Makanya kita kemudian ketika menunaikan haji, itu nanti bisa kita mengikuti pendapat dari Imam Hambali bahwa bersentuhan tidak masalah karena dalam kondisinya memang darurat. Barangkali itu sekedar hanya memperkuat saja dari apa yang disampaikan Ustaz Mulyadi. Terima kasih. Iya betul, masalah sentuhan. Iya, menarik itu. Saya ingat ketika dulu kita sekolah juga sama. Karena tadi ada pendapat membatalkan itu kan jadi bahan main-main ya. Teman-teman godain
laki-laki, anak laki-laki godain anak perempuan tuh kan kalau yang udah wudhu gitu dari ingat tadi Anaba juga gitu ya suka. Nah, begitu udah wudhu mau masuk ya harus batal gitu sambil karena tadi sebagai pendapat mengatakan batal ketika terjadi persentuhan kulit gitu ya. Walaupun tadi kalau saya pribadi termasuk yang berpendapat yang dimaksud ya tadi kata Pak Fasid tadi yang dimaksud dengan bersentuhan itu adalah hubungan suami istri ya, cuma karena alasannya dulu ya itu dari penafsiran kisah Maryam ya, ketika Maryam dikatakan bagaimana kamu bisa hamil gitu, padahal tidak ada, kamu kan ya tidak laki-laki yang menyentuhmu. Nah, menyentuh itu artinya memang kaitan dengan hubungan suami istri gitu ya, jima gitu ya, awal. Jadi memang ini tetap ya silakan, dan itu terjadi perbedaan pendapat yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini ya sekali lagi tidak ada yang sempurna, tidak puas gitu dengan apa yang dia malam ini, karena memang masih banyak hal yang ini baru kulit-kulitnya saja gitu. Nanti mungkin ada rekan-rekan atau teman-teman lain yang bisa menyempurnakan ini. Saya juga mencoba mencari pembicara lain yang mungkin akan lebih dalam lagi dalam mengkaji seperti ini, insya Allah. Tapi apa yang saya sudah sampaikan malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya minimal bagi saya, mengingatkan bagi rekan-rekan sekalian, lebih kurangnya bukan pintu maaf ya. Dan insya Allah kita semua berniat dan berikhtiar untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita berdasarkan ilmu. Karena doa kita di setiap pagi kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu kita harus bermanfaat. Dimulai dari mana? Kita harus belajar ilmu. Agar apa? Rizqan thayyibah, rezekinya jadi baik. Lalu amalan mutaqabbal, amal kita jadi diterima karena berdasarkan ilmu yang kita punya, ilmu manfaat. Gue lebih kurang maaf. Jadi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mul. Terima kasih Prof. Basit juga tadi sudah menyempurnakan. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bisa memberi keberkahan buat kehidupan kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Desi ya, Desi. Ya, hostnya 2, saya Maisti. Makasih. Iya Desi. Saya kembali ke Desi ya. Makasih Desi. Makasih buat moderator kita yang meluangkan waktu di sela praktek. Sehat-sehat terus ya Pak Dokter. Buat teman-teman, minggu depan kita kembali ketemu Jumat dengan tema apa ya Ustadz Mul? Tadi saya agak tafsir tematik insya Allah. Oke, berarti minggu depan tafsir tematik dengan detailnya nanti akan kita bagikan. Oh, yang sampaikan Dr. Ahmad Zain Sarmato insya Allah. Kita akan bagikan dalam bentuk flyer seperti biasa. Nanti materi juga dari Ustadz Mul akan saya bagikan langsung di WAG, di grup kita. Selebihnya mungkin kita tutup saja seperti biasa supaya on time. Kita tutup bersama-sama dengan doa yang dipimpin langsung dengan Ustadz Mul. Saya kira itu saja dari host. Terima kasih yang sudah hadir. Kedepannya mungkin bisa bantu tetap di blast supaya kajian ini tetap kita mudah-mudahan tetap istiqomah tiap minggu. Jumat malam kita akan terus jaga supaya kita sama-sama menjadi jauh lebih baik. Mangga Ustadz Mul ditutup dulu dengan doa. Terima kasih semuanya. Sekalian bersama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk terus mau menimba ilmu, dan insya Allah kita semua diberikan terus tambahan pemahaman terhadap agama ini sehingga sempurna ibadah kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis.
Subhanallah bihamdika. Tutup ada yang raise hand tadi. Buat Andi Agung, semoga segera sehat Ya, putranya. semuanya. Ya, terima kasih rekan-rekan semua atas doanya. Alhamdulillah bisa ikut kajian malam ini. Siap, kita tutup bersama ya, sehat-sehat semua. Sebentar akan kita host oleh Isti, nanti boleh live sendiri atau live bersama. Ini mau foto bersama, Isti mana nih hostnya? Iya bisa kita foto ya mau. Yang nggak apa-apa, yang ada ya. Dokumentasi saja. Apa namanya? Kita juga. Kita foto dulu yuk. Ini cuma ada dua sesi. Oke ya. Yang berkenan buka. Yang berkenan buka ini ya, saya itu belum mandi. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, aduh Pak Tongki ya. Baik, sudah ya selesai semuanya. Terima kasih, sehat-sehat semua. Ada Mbak Mira, Mbak Lia, Mas Irwan, Mbak As, Pak Haji Edi, dan semua ya, Mbak Ajija, Mas Herman. Kita sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ini saya end all ya. Iya. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih.